Saya balik menjadikan usaha saya nanti menjadi ibadah. Cuma dibalik. Itu visi ketika saya berwirausaha. Bagaimana usaha saya ini ladang ibadah. Terapkan syariat Islam di sana, aturan-aturan muamalah yang benar terapkan. Jangan pakai modal riba. Kita punya kekuatan bikin aturan. Kita bikin aturan yang syar'i di lingkungan kerja. Kita banyak berbagi di sana. Sebisa mungkin usaha kita tuh jadi ibadah, sekecil apapun. Itu tujuan kita. Nah, sebelum kita membahas tujuan kita berwirausaha, kita tanyakan pada diri kita. Kalau kita belum pernah sama sekali, tanyakan, apa fungsi Allah menciptakan kita di dunia ini? Ini yang paling penting dulu. Kenapa kita diciptakan dunia ini, untuk apa? Yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat, manusia dan jin diciptakan untuk ila liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, segala sesuatu yang kita lakukan dari kita terbangun sampai tertidur, niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terhitung ibadah kalau diniatkan. Makanya pentingnya niat. Dan niat yang baik, kalau nggak kesampaian, itu sudah terhitung satu pahala. Niat yang baik sudah terhitung satu pahala. Maka berniatlah setinggi mungkin untuk kebaikan, untuk ibadah. Pengen punya cabang ribuan, pengen punya karyawan puluhan ribu, untuk ibadah. Baru pengen nih, belum tentu tercapai kan? Tapi sudah dihitung pahala, karena niatnya sudah baik di awal. Kalau sudah dihitung, kalau sudah diniatkan untuk ibadah, maka tidak ada lagi kata gagal dalam kamus Muslim trainer tadi. Seorang muslim itu, kebanyakan kita takut wirausaha karena takut gagal kan? Takut memulainya itu gagal. Tapi kalau niatnya tadi segala sesuatu niatkan untuk ibadah, nggak ada takut gagal lagi. Karena sudah diniatkan untuk pahala. Kenapa nggak takut gagal lagi? Kira-kira saya, teman-teman dapat ilmu bisnis yang luar biasa bagus, punya modal, punya tempat yang strategis, hasilnya bisa sama nggak dengan saya? Belum tentu. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi sama, bisa juga, atau di bawah. Karena yang menentukan berhasil tidak atau kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berikhtiar. Mungkin gak 1000 kali usaha teman-teman yang berbeda di dunia ini gagal semuanya? Mungkin gak? Mungkin. Karena sudah Allah tetapkan rezeki tadi kan? Mungkin kan? Tapi sia-sia gak 1000 kali itu kalau niatnya ibadah? Gak sia-sia kan jadinya? Bisa jadi dia gagal di dunia, karena dia niatnya untuk akhirat, insya Allah dia berhasil di akhirat. Pernah dengar gak orang setiap buka usaha rame warungnya? Ada yang seperti itu, memang ada. Mungkin juga berhasil di dunia, tapi gak ada sama sekali niatannya untuk akhirat. Belum tentu berhasil juga dia di akhirat. Semoga kita semua di ruangan ini mendapatkan keberhasilan dunia dan akhirat, terutama akhiratnya ya. Karena ketika akhirat sudah dapat, hatinya tenang, dunia akan ikut. Hati tenang itu dengan berilmu ya. Supaya hati tenang, kita juga harus mempersiapkan kematian supaya hati kita tenang. Jadi udah tahu ya, kita persiapkan untuk niatnya untuk ibadah. Jangan ada takut gagal lagi.
Karena kegagalannya itu di dunia, belum tentu nanti di akhirat kalau niatnya sudah untuk pahala, untuk ibadah. Dan sudah dihitung satu pahala karena sudah diniatkan, dan wajib diniatkan. Beribadah itu harus dengan niat, harus dengan ilmu dan tuntunan Rasulullah SAW. Berbisnis itu bukan hanya memiliki skill atau kemampuan saja. Kenapa pentingnya tadi tujuan dan visi, misi? Ada orang terlahir mempunyai bakat, mudah menangkap ilmu. Kan ada kan orang kata seperti itu. Ada orang yang dia harus bekerja keras dengan rajin baru bisa paham. Dulu saya punya teman kuliah, pinter, karena menurut saya itu udah bakat dia. Kalau dia masuk kuliah nilainya bagus pasti. Tapi lulusnya paling akhir, karena dia nggak punya tujuan. Ngapain saya harus kuliah cepat? Nggak punya kemauan, nggak punya semangat. Untuk apa dia kuliah lulus cepat? Padahal dia pinter. Maka dari itu bukan hanya kepintaran yang kita butuhkan, skill untuk berusaha ini, tapi harus punya kemauan. Biasanya orang yang nggak punya kemauan, nggak punya semangat, itu nggak punya tujuan. Mau ngapain kan nggak punya dia. Apa? Saya harus ngapain? Oh, tujuannya kalau saya lulus biar orang tua saya bahagia. Pasti pengen cepat lulus dia. Dan ini dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, saudagar kaya ini. Terus kembali miskin, nggak bawa apa-apa, ditawarkan istri, ditawarkan harta, nggak mau. Dia cuma minta tunjukkan dia pasar, tunjukkan dia pasar. Tanpa modal loh, hanya menjual barang orang di pasar, dapat komisi, sampai akhirnya bisa menguasai pasar dari nol modalnya. Dan itu punya kemauan, karena punya skill. Tapi kalau nggak punya kemauan, nggak gerak. Kenapa beliau punya kemauan dan semangat? Karena punya tujuan untuk kekayaannya nanti untuk dakwah. Jadi penting mempunyai tujuan agar punya kemauan, bukan hanya punya ilmu dan skill saja. Ini tidak ada kata gagal bagi umat Muslim. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang pasti. Buat apa kita mau mengkhawatirkan sesuatu yang sudah ditetapkan? Rezeki dan ajal itu sudah pasti, sudah ditetapkan. Jika Allah berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, dan dia Allah pasti dengan rahmatnya membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Karena rezeki itu bukan sebuah harta saja. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, itu rezeki. Kalau udah sakit, itu gak ada gunanya lagi. Kalau sakit parah itu, kekayaan itu sudah gak ada manfaatnya. Yang akan bermanfaat nanti ilmu yang bermanfaat itu sebagai amal jariah. Nah, belajar yang paling penting itu sebelum fikih muamalah, pondasi yang paling kuat itu belajar ilmu tauhid. Karena penting, jangan sampai kita udah tahu mana yang halal dan haram, tapi tetap diterabas. Udah tahu ilmunya ini nggak benar, ini riba, tetap diambil. Dosanya lebih parah lagi kan? Double kan? Ini berbahaya nih, karena tauhidnya nggak kuat. Wah, ini kalau proyek ini nggak tak ambil, rugi ratusan juta nih aku. Tapi akadnya nggak bener ini, haram ini. Nggak apa-apa lah, ambil dulu, nanti segera bertobat. Ya kalau masih sempet. Itu loh, terkadang kita itu punya cita-cita tinggi, lupa
ada salah satu faktor yang akan datang kepada setiap manusia untuk penggagal keinginan kita, yaitu kematian. Saya nanti kalau udah lulus kuliah pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya ini, pengen punya itu. Itu cita-citanya ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi. Iya, kalau hidup kita nyampe 4 tahun lagi. Habis dari ini aja nggak ada jaminan kita masih hidup. Habis dari kajian ini, ya nggak? Sia-sia kan? Kalau niatnya cuman itu doang, dunia nggak ada gunanya kan? Gimana? Karena ajal itu pasti datang, kita nggak ada yang tahu. Jangan cita-cita setahun, besok aja pengen punya uang banyak belum tentu dapat. Sudah punya rencana, manusia hanya bisa berencana, kita nggak ada yang tahu. Makanya penting kita belajar ilmu tauhid, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu balasan akhirat itu apa nantinya. Dan ingin sukses itu takwanya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena ujian yang kecil dan besar itu berbeda rasanya. Teman-teman kehilangan uang 1.000 dengan kehilangan uang 1 miliar. 1.000-nya hilang. Sibuk nyari nggak? Wah, 1.000 hilang ya, neng dia. Udahlah, nggak apa-apa lah, paling cari sebentar ya. 1 miliar coba yang hilang, bayangin. 10 miliar yang hilang. Bisa nggak sih Allah kasih, dalam sekejap Allah ambil lagi? Bisa kan? Coba. Kalau iman dan takwanya nggak kuat, apa yang terjadi? Mungkin pada kondisi saat ini kehilangan 1.000 biasa kan? Coba kehilangan 10 miliar. Dapat rumah bagus, mobil bagus, hadiah misalnya. Tiba-tiba kebakaran tuh rumah sama mobilnya langsung besoknya. Apa yang terjadi kalau nggak punya iman dan takwa? Stres, bunuh diri. Ya nggak? Ini berbahaya. Maka dari itu berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang saat ini Allah kasih untuk kita, itulah yang terbaik. Karena mungkin ketika Allah kasih besok atau saat ini puluhan miliar, iman dan takwa saya belum siap menerima itu. Karena ujian. Ujian terbesar manusia itu ketika dia diberi kesuksesan, diberi harta yang berlimpah. Kenapa itu yang paling berat? Karena dia nggak sadar kalau itu ujian. Banyak orang-orang kaya yang diuji terus, dimuliakan, dia merasa dimuliakan dengan harta yang banyak, tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya itu? Istidroj. Mau seperti itu? Makanya ketika ada ujian dan kita sadar, bersyukur dikasih ujian itu, diingatkan kita. Beda ketika Allah kasih ujian langsung, kita sadar. Teman-teman mau pendadaran, mau ujian kuliahnya, biasanya sholatnya lebih rajin nggak? Hah? Besok mau sidang, apa yang dilakukan? Lebih rajin nggak biasanya? Lebih rajin karena tahu besok mau diuji, karena tahu itu ujian. Beda dengan kesuksesan, nggak tahu bahwa itu ujianlah terbesar manusia. Ini berbahaya ya. Jadi kita perlu mengingatkan iman dan takwa kita agar kuat menghadapi segala ujian yang ada. Kemudian bercita-citalah seperti tadi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, yang dimana harta kekayaannya itu digunakan untuk dakwah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kisah tabi'in, dia itu kaya raya, miliaran hartanya, tapi nggak pernah zakat. Orang yang soleh, kaya raya, tapi nggak pernah zakat.
Tahu alasannya kenapa dia nggak pernah zakat? Karena sebelum masuk haul, semua harta ini dihabiskan untuk sedekah. Luar biasa dia. Misalnya haulnya itu 1 tahun, berapa sekarang? 85 gram emas ya. Taruhlah 150 juta. Itu kalau udah masuk haul habis sudah. Padahal dia miliaran. Setiap tahunnya nambah miliaran dihabiskan. Itu luar biasa ya, cita-cita seperti itu. Menghabiskan semua hartanya sampai dia nggak ada lagi untuk zakat karena udah dimanfaatkan di awal. Dan manusia yang terbaik itu di mata Allah dan di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yaitu bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak. Maka kita bercita-citalah untuk bermanfaat bagi orang banyak. Dan manfaat yang paling besar nilainya itu bukan manfaat materi, ternyata. Bukan hanya memberi sebuah materi, bukan hanya memberi sebuah pekerjaan pada orang lain. Ternyata manfaat yang paling mulia, derajat yang paling tinggi itu menuntun orang ke jalan hidayah. Bukan memberi hidayah ya. Memberi hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntun orang ke jalan hidayah. Di perusahaan kita terapkan syariat Islam. Kita bikin aturan, laki-laki sholat ke masjid. Kita bikin program-program sunnah, puasa Senin Kemis. Wah, nanti dia niatnya puasa Senin Kemis hanya untuk makan doang, Mas. Ya, kita nggak ada yang tahu niat orang kan. Kita nggak bisa kasih hidayah. Kita hanya menuntun jalan hidayah, mengenalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Menuntun, bukan memberi hidayah. Itulah manfaat yang paling terbesar. Jadi nanti teman-teman kalau udah punya usaha, buat aturan syariat Islam. Tuntun lingkungan yang baik. Apakah semua karyawan TBK Group ini sudah menjalankan sunnah atau sudah bagus semua? Belum. Gak ada yang jamin. Kita nggak tahu Allah yang memberi hidayah kan. Yang penting kita udah bikin aturan di sana. Itu ya. Yang terakhir, setelah apa yang sudah kita bicarakan semua ini, bagaimana kita komitmen, istiqomah menjalankan semua yang apa yang kita omongkan tadi. Jangan sampai cuma sekedar omongan aja, nggak ada prakteknya. Bahkan mungkin nggak konsisten prakteknya, lupa dengan niat-niat awalnya. Nah, caranya istiqomah agar tetap dengan tujuan awal itu ada 4. Yang pertama, kembali lagi, tetap berilmu sampai akhir hayat kita nanti. Dengan ilmu kita akan terus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan kita berilmu, hadir ke majelis ilmu untuk mengingat pada diri kita. Iman kita dicas kembali. Kalau udah lowbat, kalau kita menghadiri kajian. Jadi dengan berilmu agar istiqomah. Yang kedua, mencari lingkungan yang baik. Ini penting tadi, sudah saya bilang di awal, agar mengingatkan kita ketika kita futur, ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkungan yang baik, dia akan mengingatkan kebaikan. Dan saran saya, sahabat itu harus pilih-pilih. Teman boleh berteman dengan siapa saja, tapi sahabat jangan ke sembarangan orang. Karena sahabat itu kadang tempat kita curhat. Kita dapat masalah, kita curhat dengan sahabat. Kalau sahabatnya baik, dia mengingatkan dengan kebaikan. Kalau sahabatnya buruk, semakin buruk yang disolusikannya. Mungkin yang kedua bisa kita lakukan. Nah, terkadang yang ketiga ini yang sering kita lupakan. Menjauhi lingkungan yang buruk. Sudah dapat lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk masih ada, nggak ditinggalin. Tinggalin semua lingkungan yang buruk itu. Grup WhatsApp yang nggak ada faedahnya, kalian gabung itu, isinya nggak ada faedahnya. Live group, ngapain di sana? Isi cuma gibah orang doang. Apa pentingnya? Keluar dari sana.
Lingkungan-lingkungan yang toksik itu keluar aja, ngapain di sana? Dan jangan jadi orang yang, saya punya teman, qadarullah ya, dia gabung ke, menurut saya lingkungannya buruk ya, komunitas motor yang buruk lingkungannya, yang macam-macam, heterogen orang isi di dalamnya. Saya sudah ingatkan, hati-hati nanti terjerumus kembali yang seperti yang dulu. Kami sudah sama-sama hijrah pada saat itu. Jawabannya, niat saya ingin merubah orang itu jadi lebih baik. Ini kesalahannya nih, merubah orang jadi lebih baik itu, jangan kita nyemplung ke lingkungan yang buruk. Yang ada kita nanti terseret lagi biasanya. Dan biasanya yang buruk-buruk itu yang enak-enak, ya kan? Akhirnya kita tergoda, yang tadinya niat kita pengen merubah teman-teman yang di lingkungan buruk itu, malah kita ikut merokok lagi, minum lagi. Kalau mau merubahnya itu, tarik dia ke lingkungan yang baik. Contoh, ini ada kajian, harusnya ajak teman kita, yuk ngabuburit, kita jalan-jalan. Itu aja bilangnya. Di mana? Wah, di sana, ekonomi menunya spesial. Datang ke sana, datang. Mau usah bilang ada kajian. Atau kemana? Jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan. Azan, sholat dulu yuk. Kan kita boncengin dia kan, sholat kita. Tiba-tiba ada kajian kan. Ayo jalan-jalan, jadi nggak? Ntar dulu nih 10 menit, tunggu bentar. Gimana dia mau pulang? Kita boncengin kawan. Akhirnya dia dengerin. Itu caranya, triknya. Tarik dia ke yang baik. Kalau merubah orang yang jadi lebih baik, bukan kita nyemplung ke lingkungan yang buruk. Bahaya. Pastikan dulu iman dan takwa kita kuat kalau mau nyemplung ke lingkungan yang buruk itu. Bahaya sekali. Godaannya nanti luar biasa. Tadi pertama apa? Teruslah berilmu. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Yang ketiga, tinggalkan lingkungan yang buruk. Setuju gak nih? Nanti habis dari ini ngecek grup WhatsApp yang gak faedah, live group, rame-rame yang live group nih. Hah? Masih ada gak kira-kira? Coba diintrospeksi itu. Ini grup WhatsApp isi gibah aja kayaknya. Gak ada faedahnya sama sekali ini. Tinggalin sudah. Temen yang kayak gitu juga tinggalin aja. Yang terakhir, yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kekuatan yang paling kuat dimiliki umat muslim itu kekuatan doa. Doa untuk agar istiqomah. Doa untuk agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Doa agar dipermudah semuanya. Dilancarkan semua urusan kita. Baik itu dunia maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah kita akan terjaga dari tujuan awal kita untuk berbisnis semuanya. Demikian kita lanjut dengan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari segi wirausaha, bekerja, apapun itu, semua baik. Jadi tidak harus jalur wirausaha. Wirausaha itu hanya menang peluang kebermanfaatannya lebih besar. Udah itu aja. Karena dia bisa menciptakan lapangan kerja, dia bisa membuat aturan, kita sebagai bosnya. Itu saja. Dan terima kondisi kita saat ini, itulah yang terbaik. Kondisi kita itu yang paling baik. Belum punya mobil saat ini, itu yang paling baik mungkin. Belum punya harta yang banyak, itulah yang paling baik. Nggak laku-laku, nggak punya jodoh, itu yang paling baik mungkin. Emang nggak boleh pacaran ya? Atau istrinya nggak punya istri, ya mungkin belum. Berdoa, istrinya baru satu gitu kan. Itu yang terbaik. Kita nggak ada yang tahu. Jadi semoga apa yang
saya sampaikan bisa saya amalkan juga, bukan hanya menyuruh teman-teman saja, tapi saya bisa mengamalkan juga dan tetap istiqomah. Doakan kita istiqomah, kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Kita doakan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi nantinya itu dipermudah dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah. Jangan merasa kita sudah mendapat hidayah full, belum. Kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah sunnah, hidayah yang benar. Doakan juga teman kita yang belum dapat hidayah, kita doakan semoga mendapat hidayah. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari pribadi saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, di generasi sekarang ini terlebih kami sebagai mahasiswa merasa takut untuk memulai bisnis karena semakin banyak pesaing dan generasi saat ini kebanyakan hanya termakan FOMO ketika berbisnis. Menurut Ustaz, bagaimana cara meyakinkan generasi muda untuk tidak takut memulai bisnis atau bergerak? Tadi sudah disampaikan sebenarnya, gimana supaya kita nggak takut mulai bisnis. Ya, niatkan bisnisnya untuk ibadah. Kita tetap belajar bagaimana step by step strategi berbisnis. Karena belum tentu semua strategi bisnis itu sudah dilakukan dan berhasil. Karena bukan kita yang menentukan keberhasilan, Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berikhtiar. Kalau gagal karena niatnya ibadah, dihitung satu pahala, kita minta balasannya nanti di akhirat. Dengan itu kita nggak takut lagi untuk mulai berbisnis. Caranya juga secara ikhtiarnya mungkin bisa dengan gabunglah ke lingkungan yang satu frekuensi, ke lingkungan yang mindsetnya sama, mindsetnya wirausaha. Ini penting ya, karena satu frekuensi tadi, lingkungan tadi kan penting ya. Kalau mindsetnya itu pekerja, sementara mindset kita wirausaha, terus kita curhat nih ke teman kita yang mindsetnya pekerja nih, kerja. Aku mau buka usaha, modelnya sekian-sekian. Gimana menurutmu? Apa jawabannya yang mindsetnya bukan pengusaha? Jangan, nanti bangkrut gimana? Nanti ini gimana? Nanti itu gimana? Ya nggak? Down lagi kita semangatnya. Nggak satu frekuensi. Beda kalau mindsetnya sama-sama pengusaha. Tujuannya sama-sama untuk wirausaha. Beda, itu akan menyemangatkan. Makanya gabung. Kalau pengen satu frekuensi, gabung. Cari komunitas wirausaha muslim, perbanyak ilmu di sana. Insya Allah dengan ada semangat saling kebersamaan dengan visinya sama, itu insya Allah bisa membantu kita untuk tetap berusaha. Bukan kalau wirausaha cuma sekedar FOMO aja pengen jadi entrepreneur, dia tadi nggak punya tujuan. Kenapa tujuan dia berwirausaha? Berarti belum clear tujuan dia wirausaha itu untuk apa? Harus. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi umur yang panjang, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita masih diberi bertemu di bulan suci Ramadan ini, yang insyaallah segala amal ibadah kita maksimal di bulan suci Ramadan ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa kita mensyukuri atas nikmat iman, nikmat Islam yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin, di mana kita berharap nikmat ini akan kita pertahankan sampai akhir hayat kita nanti, sehingga nantinya kita ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Dan kita berdoa juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, keadaan terakhir ini. Karena sesungguhnya yang dinilai itu nanti akhirnya kita itu seperti apa. Bukan pada saat ini apa yang kita miliki, tapi nanti akhirnya kita berakhir seperti apa. Kita berharap orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi juga nantinya sama seperti keinginan kita, bertakwa dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi yang telah mengajarkan Islam secara kafah, sempurna, yang dimana kita tidak perlu menambahkan atau mengurangi sedikit pun ajaran beliau, karena apa yang beliau ajarkan itu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah benar adanya dan sudah sempurna. Nabi ini tidak lain tidak bukan Nabi terakhir kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak dan cucu beliau, beserta para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini akan belajar bersama bagaimana memiliki mindset sebagai muslim planner. Seorang muslim itu sebagai pengusaha harus mempunyai mindset yang benar itu seperti apa. Dimana dalam Islam sudah ada contoh. Kita mencontoh orang-orang terdahulu, salafus saleh terutama, bagaimana para sahabat dulu berdagang, Rasulullah itu berdagang seperti apa. Makanya contohnya sudah ada. Tinggal kita analisa, kita lihat apa yang beliau lakukan. Rata-rata semua para sahabat itu berbisnis, bukan hanya berbisnis, mungkin kerja ataupun itu tujuannya utamanya akhirat, mengincar akhirat bukan mengincar dunia. Beliau menjadikan dunia ini hanya sebagai perantara untuk akhirat. Kekayaan itu ya untuk akhirat, bukan hanya dunia untuk kekayaan dunia saja. Alhamdulillah pada saat ini saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perusahaan yang bernama Terus Berbuat Kebaikan Group, yaitu TBK Group, yang dimana ada beberapa brand terdiri dari Preksu, ayam geprek dan susu. Alhamdulillah sudah memiliki 21 cabang, dan kemudian ada bakso Pajero, ada 4 cabang, Jogja Donat dan nasi goreng TBK. Saya sedikit cerita awal mula saya berbisnis. Mungkin saya sudah berapa kali yang ngisi sini. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar apa yang sudah saya sampaikan. Semoga menjadi pengalaman buat kita semua dan pengingat pribadi saya juga. Dulu saya mulai usaha ketika awal kuliah. Jadi saya sudah mulai berbisnis, sudah membiayai diri saya sendiri. Pada saat saya kuliah, banyak sekali kejadian ketika saya mengalami suatu ujian, itu hikmahnya luar biasa. Ini ketika kita ingin mengambil hikmahnya, bukan hanya pasrah atau malah mengeluh terhadap ujian yang kita miliki. Setiap ujian yang ada itu kita harus ambil hikmahnya. Karena dengan ujian itu insya Allah kita akan semakin kuat. Orang-orang yang semakin pintar, orang-orang semakin maju itu dia belajar dari sebuah masalah, memecahkan sebuah masalah, memecahkan sebuah ujian. Maka dia akan semakin tahu, oh ini yang salah, ini yang harus saya lakukan. Maka dari itu kita harus menjadi orang ketika mendapat ujian harus bersabar, dan ketika mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mindset seorang muslim. Saya ditinggal oleh ayah saya rahimahullah kelas 2 SMA. Betulullah saya ditinggal. Dulu saya orang yang manja, apa-apa minta dengan orang tua. Nah, hikmahnya saya dituntut untuk mandiri lebih awal.
pada zaman kuliah itu saya jualan baju, kaos dan lain-lain, fashion. Pada waktu itu lagi rame distro ya. Saya sudah mulai jualan online. Pada saat itu cuman ada Kaskus, forum jual beli, kaskus.us ya. Orang-orang lama pasti tahu. Kalau sekarang kan sudah ada Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah, dari situ saya sudah alhamdulillah mendapat lumayan keuntungannya. Pernah menjual kaos pada saat Ramadan ini, panennya justru. Sistemnya itu saya jualnya B2B ke distro-distro, ambil untung sedikit, minimal pengambilannya banyak. Sama saya juga B2C ke teman-teman, saya jual, saya kuliah bawa tas yang besar isinya baju. Kuliah jam berapa, saya 2 jam sebelumnya sudah berangkat, gedor kos-kosan teman-teman untuk jualan baju. Walaupun PR-nya kalau jualan ke mahasiswa itu bayarnya nggak cash, tapi ngutang ya, nyicil berapa kali ya. Jadi modalnya bisa habis. Yang kasihan itu kadang dulu itu ada teman kita mungkin ada bisnis jualan pulsa ya. Itu untungnya nggak seberapa jualan pulsa itu, tapi nggak dibayar-bayar, diutangin ya. Makin rugi, makin habis modalnya itu. Jadi jangan seperti itu ya. Pulsa itu untungnya sedikit sekali. Kalau diutangin habis modalnya, udah nggak ada modal lagi. Maka dari itu pentingnya sebelum kita mulai berusaha itu belajar fikih muamalah. Umar bin Khattab ketika berdagang ke pasar, beliau menanyakan, pada saat itu Umar bin Khattab jadi ulil amri, siapa yang nggak paham fikih muamalah di pasar ini nggak boleh berdagang. Karena memang berbahaya. Seseorang, terutama muslim yang tidak paham fikih muamalah, berbahaya sekali melakukan akad muamalah. Karena dia nggak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Padahal ini penting sekali. Kalau ingin mencari keberkahan dalam berbisnis, mindset muslim planner itu kan bisnisnya pengen jadi berkah, pengen jadi ibadah. Maka harus bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jangan sampai salah, karena itu butuh ilmu. Jangan sampai sesuatu yang halal tapi diharamkan, atau sesuatu yang haram, lebih berbahaya lagi nih, dihalalkan. Semua strategi bisnis, segala cara dipakai, padahal kita nggak tahu strategi bisnis itu melanggar syariat atau tidak. Ada kezoliman nggak di sana? Ada akad riba nggak? Ada gharar nggak? Ada unsur judi nggak? Penipuan, tidak jujur, atau apapun itu. Maka dari itu kita harus paham bagaimana akad kerjasama syirkah yang bagus, yang benar sesuai syariat. Mudharabah, musyarakah, syirkah apa yang dibolehkan, murabahah seperti apa yang dibolehkan. Nah, itu penting kita untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jangan sampai apa yang kita anggap sudah seperti ibadah justru itu sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Maka dari itu dalam wirausaha itu penting sekali memulai segala sesuatu dengan ilmu. Kita harus memulai segala sesuatu dengan ilmu. Baik itu berwirausaha, baik itu dalam menentukan halal haram. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib ya. Berarti kalau dengan sengaja meninggalkan, tidak mau belajar ilmu agama, berdosa nggak? Dosanya kecil apa besar? Nah, jadi kalau teman-teman yang menganggap belajar ilmu agama itu sunnah, bahkan tidak wajib atau makruh, nah ini berbahaya. Kita melakukan segala ibadah yang tidak sesuai tuntunan tanpa ilmu. Bahaya lagi ibadah yang diada-adakan, yang nggak ada tuntunannya. Sudah capek-capek ngerjainnya, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Contoh nih, sholat subuh 10 rakaat, karena rakaatnya lebih banyak, pakai logika, nggak pakai ilmu. Benar nggak kayak gini? Salah kan?
Karena ilmunya tuntunannya 2 rakaat. Itu yang diterima. Kalau 10 bagaimana? Nggak sesuai. Sama berbisnis pun juga harus memulai dengan ilmu. Jangan asal-asal action. Kebanyakan orang gagal, dia memulai segala sesuatu tanpa ilmu. Langsung main action aja. Nah, itu gagal biasanya, rata-rata. Salah juga kebanyakan berilmu tapi nggak action. Ada juga kategori orang yang seperti ini. Hadir di majelis ilmu tapi nggak ada actionnya. Sudah tahu ilmunya yang benar seperti ini tapi nggak dilaksanakan. Sudah tahu ilmunya berbisnis itu harus seperti itu tapi langkah-langkah itu nggak dikerjakan. Ini salah juga. Yang benar seperti apa? Dapat satu ilmu, praktekkan. Sudah paham satu ilmu, praktekkan. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata enggak juga. Siklusnya itu berputar tanpa ujung. Berilmu, kemudian beramal, eksekusi ya. Langkah ketiga apa? Evaluasi. Apakah ilmu dan eksekusi yang kita lakukan itu udah benar apa belum? Udah sesuai apa belum? Atau ilmu kita belum dapat yang lainnya? Dievaluasi itu. Sholat saya udah benar belum sih? Masih ada nggak sih sholat yang belum sesuai sunnah? Dievaluasi. Cari tahu lagi ilmunya. Oh dapat yang ini. Eksekusi lagi. Evaluasi lagi terus. Makanya belajar ilmu tanpa ujung. Begitu ilmu berbisnis. Saya mau usaha saya ini kontennya viral. Ilmunya seperti apa sih konten yang viral tuh? Oh seperti ini. Harus kontennya seperti ini. Strateginya seperti ini. Upload. Eksekusi langsung. Ternyata hasilnya nggak maksimal. Dievaluasi lagi. Kenapa ya nggak maksimal? Apa yang salah? Oh salahnya di sini. 3 detik awal kurang bagus, kurang menarik, misalnya kan. Evaluasi, praktekkan lagi dan hasil evaluasi itu digunakan. Kebanyakan kita bikin suatu acara, punya tujuan, selesai acara ada evaluasi, hasil evaluasinya itu nggak dipakai lagi di acara berikutnya. Padahal jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Hasil evaluasi, oh ada acara kegiatan ini yang kurang maksimal nih. Nah besoknya itu dicatat itu yang nggak maksimal itu jangan terulang lagi. Karena ilmunya sudah ditanamkan. Itu ya, mulai segala sesuatu dengan berilmu. Singkat cerita, saya lulus kuliah 2011 akhir, memutuskan untuk tetap berwirausaha. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu hablum minallah dan hablum minannas, memperbaiki hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia. Dengan siapa aja? Ya dengan orang tua terutama. Dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, yang lain-lain. Saya yang lakukan itu ketika masih kebetulan tinggal ibu saja, ya meminta doa restu orang tua dengan ibu untuk tetap wirausaha. Qadarullah di sini saya tidak diizinkan untuk wirausaha. Karena mindset orang tua itu yang belum kita rubah. Orang tua itu bukan melarang kita berwirausaha. Orang tua itu ingin yang terbaik buat anaknya. Ketika anaknya bahagia dengan pekerjaannya, dia bisa bahagia, orang tua bahagia. Begitupun dengan wirausaha. Jadi intinya itu pengen bahagia. Mungkin pada saat itu mindsetnya orang tua bekerja, melamar menjadi PNS itu yang terbaik. Karena mindsetnya belum kita rubah. Ya saya nggak ngelawan, ikutin kemauan orang tua, daftar kerja sana sini, ikutin job fair, qadarullah nggak diterima, nganggur di rumah. Nah, ketika nganggur ini orang tua pusing kan, terserah mau jadi apa katanya. Nah, setelah ada diizinkan, baru saya dekatin orang tua, kita ngobrol, bangun komunikasi dengan yang baik terlebih dahulu dengan orang tua. Pada zaman saat ini kita komunikasi ke orang tua itu sangat buruk ya, zaman gadget ini ya. Pulang ke rumah langsung masuk kamar, nggak ada waktu untuk ngobrol dengan orang tua. Walaupun jauh nggak apa-apa. Sampai kos-kosan telepon orang tua, barusan selesai kuliah ini, ngobrol, bangun komunikasi dengan baik. Semenit 2 menit aja ngobrol sama orang tua, sempatkan.
Itu sudah sangat berarti komunikasi kita dengan orang tua. Nah, saya perbaiki komunikasi dengan orang tua. Saya buka mindsetnya orang tua, main ke warung-warung yang rame, warung spesial sambal, warung stick and shake, yang cabangnya banyak. Saya bilang, ini loh, karyawannya ribuan, peluang dia bermanfaat bagi orang banyak itu tinggi, walaupun resikonya juga tinggi. Akhirnya mindset orang tua saya kebuka, saya diizinkan wirausaha, kemanapun saya melangkah saya ajak ibu saya, hablum minan nas, perbaiki dengan orang tua, dengan teman dan lain-lain. Hablum minallah. Nah, ini kesalahan saya juga nih, memperbaiki hubungan Allah tapi tanpa ilmu, asal-asalan, belajar ilmunya sembarangan, kesana sini, pokoknya terabas sana terabas sini, ada ilmu, ada seminar, apapun itu ikuti semuanya. Padahal ilmu itu nggak semuanya baik. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang menjerumuskan. Jadi kalau ada istilah belajar, bener nggak kayak gini? Belajar kemana aja boleh, asal ambil baik, buang buruknya. Bener nggak kira-kira? Kita boleh belajar kemana saja, asal kita ambil baik, buang buruknya. Ini benar nggak kira-kira? Benar atau salah? Boleh kemana saja, tapi ambil baik, buang buruk. Ini benar nggak? Benar. Benar atau salah? Dapat hadiah nih nanti yang jawab. Ya, tergantung ya. Syarat ambil baik buang buruknya itu apa? Kita harus memiliki apa dulu? Membedakan baik dan buruk. Ilmu kan? Gak bisa sembarangan kan? Bagaimana kita bisa membedakan baik buruk kalau ilmu kita gak punya? Jadi gak bisa sembarangan kita ngaji kemana-mana atau berguru ke siapapun, maupun ilmu agama maupun ilmu berbisnis. Tahu dulu ilmunya. Kalau gak tahu ilmunya, hati-hati bergurunya. Oh, nggak bisa membedakan baik dan buruk, nggak ada ilmunya kita. Kalau menemukan segala sesuatu yang salah, itu jangan dibuang. Karena kulu bani Adam khoto. Setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan, termasuk guru kita. Nggak ada manusia di dunia ini yang imannya naik terus setiap harinya. Pasti ada suatu saat imannya turun, futur. Makanya itu nanti pentingnya kita memiliki lingkungan yang baik. Ketika kita futur, ada yang mengingatkan. Segera kita beristighfar dan kembali ke jalan yang lurus. Beda kalau lingkungannya buruk. Ketika kita futur, kita stres, ngajakinnya apa? Healing, jalan-jalan kemana? Solusinya justru tambah memperburuk. Jadi belajar ilmu tidak bisa sembarang orang. Ketika menemukan ilmu yang buruk, guru kita melakukan kesalahan, jangan dibuang, tapi dinasihatin kesalahan tersebut. Jangan kita mau ambil yang baiknya saja dari guru kita, tapi ketika guru kita melakukan kesalahan, kita diamin, bahkan kita tinggalkan. Nah, ini berbahaya. Diingatkan dengan cara yang baik. Syarat mengingatkan tadi apa? Memiliki ilmu yang benar ya. Kita meyakini bahwa guru kita itu salah. Jangan sampai kita menyalahkan sesuatu yang belum nyampe kita ilmunya. Misalnya perkara khilafiyah yang dibahas gurunya, kita belum sampai itu. Punya pendapat yang masing-masing. Kecuali memang keplesetnya benar adanya kesalahan tersebut, ya kita nasihatin dengan cara yang baik. Kalau kita benar-benar akrab dengan guru kita, ya bisa langsung dengan empat mata. Atau melalui orang terdekatnya. Disuruh ingatkan, itu tadi ada kesalahan nyebut seperti ini misalnya. Terutama misalnya terkadang guru itu salah menjawab karena dari pertanyaan itu juga yang salah. Benar gak? Orang itu menjawab berdasarkan pertanyaan ya.
Tapi bukan kadang berdasarkan enggak, dan bertanya kita itu enggak berdasarkan kenyataan kadang. Bagaimana hukumnya GoPay misalnya kan. Sementara guru ini belum tahu bagaimana sih transaksi GoPay itu, apa sih di sana, apa kode dan lain. Nah, yang bertanya ini enggak komplit ngasih tahu informasinya. Ya pertanyaannya berdasarkan yang tidak komplit itu tadi jawabannya. Nah, bisa jadi belum tentu salah. Tapi salah kita yang bertanya yang tidak komplit. Maka belajar ilmu harus pilih-pilih. Dan anak SD belajarlah pelajaran anak SD. Jangan anak SD dikasih pelajaran anak kuliah. Pusing. Begitupun juga ilmu bisnis. Belum punya usaha, baru mau wirausaha, ikut seminar scale up bisnis. Cara mengembangkan 100 cabang. Loh, 1 cabang aja kita belum punya kok. Sudah ikut kayak gitu, pusing, nggak kepake nanti. Harusnya ya belajar ilmu keuangan, baru buka usaha, ya udah belajar aja ilmu keuangan standar. Ada pencatatan penjualan, ada pencatatan pembelian. Udah standar itu aja. Gak harus yang kompleks. Nanti pada saatnya kalian akan belajar yang kompleks itu. Perlahan demi step by step. Itu gak pusing nanti. Terus ketika sudah memperbaiki hubungan dengan Allah, saya merasa diri saya itu sudah bertakwa. Tapi menurut pribadi, bukan menurut syariat Islam. Ini kesalahannya ya. Jangan sampai kita merasa sudah bertakwa menurut pribadi, bukan menurut syariat. Beda. Menurut pribadi itu, saya itu udah sholat. Kenapa masih diberi kayak gini ujiannya ya? Udah bener belum sholatnya? Kalau menurut syariat kan bukan sekedar sholat, tapi bagaimana sholat kita itu diterima? Udah bener belum nih cara kita sholat? Udah sesuai tuntunan belum sholat kita? Termasuk motivasi sedekah. Saya dulu ikutin tuh. Saya sedekah biar warung saya rame. Pokoknya ibadah biar warungnya rame. Nah, dunia yang dikejar. Baik kelihatannya. Nah, ini kesalahan. Bukan menurut syariat. Tujuannya hanya dunia. Sedekah untuk dunia. Padahal tujuan kita dunia dan akhirat. Tapi kalau tujuannya dunia saja, hati manusia itu kecil, biasanya bisa berubah. Fokusnya akan dunia terus, akhirat gak ikut. Beda kalau fokusnya akhirat. Dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Man kana nanti dunia hamma. Ketika tujuan utama kita dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan kita, memfakirkan kedua bola matanya. Cuma dapat rezeki yang sudah ditetapkan saja. Uangnya itu sia-sia, hidupnya nggak bahagia kalau tujuannya akhirat. Walaupun banyak duit, tapi kalau tujuannya akhirat, Allah akan membuat kaya di dalam hatinya. Hatinya yang kaya, berapapun yang dia miliki, yang Allah kasih sesuai ketetapan, hatinya tenang. Mau cari pilih mana? Banyak duit, banyak harta, tapi hatinya nggak tenang. Atau berkecukupan, hatinya tenang. Pilih yang mana? Pilih banyak duit, hatinya tenang. Iya. Ya, di sini sebutkan ketika tujuannya akhirat, dunia akan datang secara hina kepada kita. Dan saya beberapa kali mengalami ketika kita fokusnya ke akhirat, kita tetap ikhtiar yang maksimal dengan tidak menerabas syariat Islam. Hasil akhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita fokusnya tujuan untuk akhirat, itu akan dipermudah. Orang-orang yang bertakwa insyaallah jalannya dipermudah. Jalan dipermudah itu terkadang strategi takwa untuk mempermudah usaha kita itu kadang dilupakan. Kita terlalu sibuk mengejar ilmu berbisnis, ilmu dunia, bagaimana segmenting, targeting, positioning, bagaimana marketing supaya viral, itu aja. Bagaimana bikin resep yang enak. Tapi kalau kita fokus
jalan yang dipermudah tadi, orang yang bertakwa, banyak loh. Orang ingin menemukan suatu penemuan butuh riset 100 kali baru ketemu. Tapi ada orang yang baru pertama kali riset, qadarullah ketemu langsung. Enak. Ada nggak? Pilih mana? Mending yang pertama apa yang kedua? Ya kan? Nggak perlu capek-capek. Maka dari itu manusia itu nggak ada daya sedikit pun kecuali pelan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengandalkan kemampuan kita tuh nggak ada daya sama sekali. Banyak mematahkan strategi marketing, warung yang nggak ada brandnya tapi tetap ramai, itu ada loh. Kok bisa? Dia bisa ramai. Nah, hal-hal itu yang perlu kita lakukan ya, supaya jalan kita bermudah. Kita udah paham nih ilmunya, bagaimana strategi marketingnya, bikin produk yang enak. Tapi kita lupa peran Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempermudah langkah kita. Eksekusinya nggak ada, males-malesan. Maka dari itu saya merubah visi saya. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan visi ya. Ini halaman kedua nih. Acara ini harus mempunyai visi, tujuan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, itu bingung melangkahnya mau ngapain. Usahanya itu buat apa sih? Punya 100 cabang nanti buat apa? Mau gedein cabang ini buat apa? Maka pentingnya kita memiliki visi. Wirausaha untuk apa? Yang tadinya saya menjadikan ibadah saya sebagai usaha. Sholat biar warungnya rame, ibadah usaha, sedekah biar warungnya rame. Jadi clearkan dulu apa motivasi saya, usaha saya ini harus besar. Itu harus punya. Saya ada cerita dulu, ada saya langganan mie ayam gerobakan keliling. Saya pernah tawarkan, mau nggak Pak saya branding supaya rame biar cabangnya banyak. Beliau jawab nggak usah, saya udah cukup segini aja. Nggak ada yang salah memang, pilihan manusia itu pilihan. Pengen bermanfaat bagi orang banyak atau untuk keluarganya saja. Karena mie ayam itu dia yang dorong, dia yang nyiapin pagi, waktunya habis. Nggak pakai sistem pedagang lah kita bilang itu. Beda dengan entrepreneur, dengan pedagang itu beda. Entrepreneur itu dia nggak akan sibuk sampai tua, sampai dia mati sibuk, dia semua yang ngurusin. Entrepreneur itu harus membuat sistem yang harus berjalan, menciptakan lapangan kerja yang banyak. Ya tujuan dia memang ya udah cukup segitu, nggak ada yang salah. Tapi tadi manfaat yang paling banyak itu bermanfaat bagi orang lain. Dengan menciptakan lapangan kerja, dengan cabang kita banyak, berapa banyak orang yang hidup di atas perusahaan kita. Manfaatnya, supplier, ya kan? Orang yang bekerja tempat kita, anak yang bisa sekolah mungkin. Ya itu ya, cari lingkungan yang satu frekuensi agar kita tetap semangat dengan tujuan awal kita. Cukup ya? Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kita bisa mempraktekkan apa yang baik dan teruslah berilmu, terutama ilmu agama. Jangan hanya ilmu dunia yang kita kejar, tapi ilmu akhirat itulah yang paling penting. Kejarlah akhirat. Insya Allah orang-orang yang bertakwa tadi jalannya dipermudah. Semoga urusan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan kita yang baik itu terkabul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.